Assalamualaikum, halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, senang sekali hari ini Ibu bisa kembali mengajar di kelas 8, tentunya masih di aplikasi Google Classroom. Jadi jangan lupa untuk isi absensi kalian terlebih dahulu di kolom komentar yang telah Ibu sediakan. Sebelum kita beralih ke pembelajaran kita kali ini, Ibu akan bertanya nih kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, benar sekali, pada minggu lalu kita telah belajar tentang perdagangan antar daerah. Nah, masih di bab yang sama, pada pembelajaran kita kali ini akan membahas materi lanjutan dari bab tersebut. Nah, Ibu akan bertanya lagi nih, apakah kalian pernah bertanya atau berpikir, kok bisa sih benda-benda produksi dari dalam negeri ini bisa ada di luar negeri? Atau kalian juga pernah bertanya, kok bisa sih benda-benda produksi dari luar negeri ini bisa ada di Indonesia? Nah, tampaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab pada pembahasan kita kali ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar negara. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, Ibu akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang definisi perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara atau biasa disebut dengan perdagangan internasional adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, lalu apa sih Bu yang menjadi aktivitas dalam perdagangan tersebut? Nah, aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas ekspor dan aktivitas impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang hasil produksi dalam negeri untuk ke luar negeri. Kemudian aktivitas impor adalah aktivitas membeli barang produk luar negeri untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sangat memprioritaskan, sangat mendukung sekali aktivitas ekspor, karena dengan ekspor akan menyumbang devisa negara dan nantinya bisa tercantum dalam pendapatan per kapita suatu negara. Lalu apa saja sih Bu yang menjadi faktor pendorong kegiatan ekspor tersebut? Nah, ada 3 faktor pendorong, yaitu yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Jadi keadaan pasar luar negeri ini terkait dengan permintaan dan penawaran suatu barang di berbagai negara. Jadi bila permintaannya itu naik, maka harga akan naik. Kemudian apabila permintaan itu turun, maka harga juga akan turun. Kemudian yang kedua itu adalah keadaan ekonomi, sosial, politik dalam suatu negara. Nah, ketiga bidang ini meskipun berbeda-beda wilayahnya, tetapi masih ada keterkaitan. Jika satu bidang saja tidak teratur atau ada goncangan, maka bidang-bidang yang lainnya juga akan mengalami gangguan. Contohnya adalah ketika suatu negara mengalami konflik, maka akan berimbas pada kegiatan perekonomiannya. Kemudian yang ketiga adalah keuletan dari seorang eksportir itu. Nah, keuletan ini bagaimana eksportir bisa pandai dalam memanfaatkan dan menangkap peluang pasar. Jadi dalam hal ini seorang eksportir harus melakukan perluasan jaringan-jaringan atau kolega-koleganya di luar negeri. Nah, ini terkait dengan strategi pemasaran. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, ternyata seorang eksportir itu tidak hanya harus pandai dalam mengelola modal uang, tetapi harus pandai juga dalam mempunyai modal sosialnya. Nah, modal sosial itu apa sih Bu? Nah, modal sosial itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan, mengelola, dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan secara sosial maupun secara ekonomi. Ibu, apalagi sih? Gimana sih bentuk-bentuk modal sosial itu? Nah, bentuk-bentuknya itu yaitu ada nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan. Lalu nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan seperti apa Bu yang harus dimiliki oleh seorang eksportir?
Nah, contohnya adalah nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran. Bisa dibayangkan jika seorang eksportir atau pedagang tidak mempunyai nilai kejujuran dan tanggung jawab ini akan mengecewakan para pembelinya. Kemudian yang kedua adalah norma. Norma adalah seperangkat aturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, norma-norma ini bisa terkait dengan norma hukum atau aturan hukum. Nah, bila di perdagangan dalam negeri saja banyak hukum yang harus ditaati, apalagi perdagangan antar negara, maka seorang eksportir harus mencukupi atau memenuhi syarat-syarat aturan hukum tersebut. Contohnya adalah aturan bea cukai, aturan perizinan, dan aturan surat keterangan asal. Apalagi norma-norma sosial yang kemungkinan berbeda dengan norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Lalu bagaimana sih membangun kepercayaan antara eksportir dan pembelinya tersebut? Nah, kepercayaannya itu bisa ditunjukkan dengan meningkatkan kualitas barang, kualitas pelayanan, dan kemasan yang menjamin barang itu bisa selamat sampai tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan. Nah, untuk memperluas jaringan ini, seorang eksportir harus pandai melakukan promosi, yaitu dengan promosi lewat website, medsos, dan lain sebagainya, atau dengan cara pemerintah melakukan hubungan dagang atau perjanjian dagang dengan negara-negara di berbagai dunia. Nah, anak-anakku sekalian, modal sosial itu tidak harus dimiliki oleh seorang eksportir saja, tetapi modal sosial itu harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakatnya. Termasuk kalian juga. Dengan kalian mempunyai modal sosial, kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar dengan baik, dan kalian juga akan menjadi individu yang berguna. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari penjelasan Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.